pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan tablik akbar sekaligus juga dalam rangkaian menyambut Tahun Baru Islam dalam rangka momentum hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 dan juga dalam rangka tugas fungsi pemerintah untuk memberikan insentif sebagai rasa terima kasih kepada para imam masjid dan juga guru ngaji. Artinya yang selama ini pertemuan akbar ini selama 2 tahun tidak bisa kita laksanakan karena dibatasi oleh sekat, oleh aturan protokol kesehatan. Alhamdulillah di tahun ini momentum yang saya sampaikan tadi insya Allah bisa kita laksanakan secara normal karena memang COVID-19 sudah mulai melandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Shadaqallahu azim. Yang kita banggakan, yang kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Bengkulu Utara beserta istri. Hadir juga Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara beserta istri. Lengkap ini FKPD, Forum Koordinasi Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak mewakili Kajari dari Bengkulu Utara, mewakili Ketua DPRD, alhamdulillah. Ketua Basnas, Bapak Sekda beserta OPD Kabupaten Bengkulu Utara, wabil khusus Bapak Camat Kecamatan Kerkap, Sohibul Hajat, tuan rumah. Yang kami sayangi para imam se-Kabupaten Bengkulu Utara, walaupun yang hadir ini hanya 9 kabupaten, hanya 9 kecamatan. Camat se-Kabupaten Bengkulu Utara, para kepala desa, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam kalimat yang singkat, inna a'tainakal kausar. Kami sungguh sudah memberikan nikmat yang begitu banyak. Apa nikmat itu? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Andai kamu mau menghitung, kamu tidak akan sanggup. 2 tahun berturut-turut, jangankan kumpul begini, acara doa keluarga saja kita tidak bisa. Jangankan untuk acara pesta, Masjid Nasional Istiqlal ditutup selama Covid. No, masjid kita belum Covid dan habis Covid masih juga tutup. Orang tuh Covid tutup, ini tidak Covid tutup juga. Tapi bukan sini, jauh, sekitar 10 meter.
Alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Itu luar biasa. Bukan karena kita sehat, bukan karena kita sempat, tapi karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya minta hidayah ini bertahan sampai akhir acara. Bab ada hidayah datang aja, karena harapannya cair honor. Sebatas itulah yang dia dapatkan. Dan yang dia pikirkan, berapalah isinya, berapalah isinya. Aduh. Tahu tak orang rumah nih? Kalau tahu orang rumah, tidak pacak ngutil ini. Ya Allah. Tapi kalau hidayahnya bertahan sampai akhir ceramah nanti, masuk tidak ada satupun yang bisa diambil dari hikmah ceramah. Ini yang terpenting. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini kenapa Pak Bupati nyuruh bersalawat? Karena memang luar biasa. Dinyanyikan salawat itu berpahala, sambil bisik-bisik berpahala, sambil marah bersalawat tu berpahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata gitu. Itu ada pahalanya. Itu salawat. Beda dengan sholat. Kalau sholat Allahu Akbar, berhenti kau sembahyang ke tempat ini. Itu tidak boleh sembahyang sambil. Tapi kalau salawat boleh, cuman jangan marah terus. Bersalawat sambil marah itu boleh. Itu uniknya salawat. Yang kedua, tingginya kedua salawat ini, Allah suruh sholat. Cari ayat mana mengatakan Allah sholat. Tidak sembahyang Tuhan tu. Allah suruh zakat, tidak ada Tuhan berzakat. Nyo punyo dunia akhirat ni nak berzakat ke mana dia? Allah suruh kita haji, Allah tidak ada haji, tidak ada kita haji Allah. Itu. Allah suruh kita apa lagi? Baca Al-Quran. Allah pemilik Al-Quran. Tapi untuk salawat Allah bikin pengakuan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Kalau kita tidak bersalawat, gerot dari Nabi gitu. Nah, alhamdulillah kita hadir di sini. Saya tidak akan lama, insya Allah sebelum maghrib selesai tadi. Momennya tepat nih Pak Bupati, Pak Wabu. Kita masuk Muharram, 17 Muharram hari ini. Kita masuk Agustus, peringatan kemerdekaan, hari ulang tahun Republik Indonesia ke-52 untuk saya. Karena saya baru 52 tahun. Kalau untuk RI-nya 77. Beda masing-masing kita. Gitu. Nah, momen ini kita gabung. Untuk materinya berdasarkan kisah Nabi Khidir. Bapak Ibu, ada Nabi, ada Rasul. Tahu bedanya antara Nabi dengan Rasul? Kalau tidak tahu, kasih tidak tahu, supaya cepat ceramahnya. Kalau tahu, kasih tahu. Tahu tak bedanya? Tahu tak? Sama baik berarti. Saya juga tidak tahu. Nabi itu hurufnya 4, N-A-B-I. Rasul itu hurufnya 5, R-A-S-U-L. Rasul, selesai. Rasul itu dititahkan oleh Allah membawa agama dan disampaikan wahyu. Makanya ada kitab, minimal ada suhuf-suhufnya, ada wahyu. Nabi itu tidak membawa agama, tidak disampaikan wahyu. Rasul itu punya umat, umat Nabi Daud, umat Nabi Nuh, umat Nabi Muhammad gitu. Nabi itu tidak ada umatnya. Nah, salah satu nabi yang fenomenal namanya Nabi Khidir. Gitu. Nabi Khidir ini hidup di zaman Nabi Musa. Suatu malam, kalau Iwan Fals, suatu hari, dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Ini bukan nyanyi, ceramah. Suatu malam Nabi Khidir mimpi. Isi mimpinya, besok kau berjalan ke utara. Kemana utara? Terserah, nak ke tempat pacur.
Aku kecek Pak Bati, rusak jalan Pak Bati, itu tanggung jawab gubernur. No. Karena antar kabupaten, bukan Bengkulu Tengah, kabupaten Bengkulu Utara di situ. Itu. Besok kamu berjalan ke utara, kata mimpi ini. Apa yang kamu hadapi pertama, telan. Yang kedua, sembunyikan. Yang ketiga, terimalah. Yang keempat, jangan putuskan harapan. Yang kelima, nyingkir cepat-cepat. Ini pesan Nabi Musa. Nabi kepada Allah, kepada Nabi Khidir lewat mimpi. Begitu habis subuh, kata Nabi Khidir, apa dia ini nih? Tapi ini perintah. Dia berjalan ke arah utara. Yang ditemuinya pertama, bukit besar. Bahasa Jepang, tebo. Ya. Bukit sebesar ini nak ditelan, ngayat ini nih. Terus dia dekati, ngecil bukit ini. Tinggal sebesar roti lagi. Diambilnya, gelap dia telan. Manis luar biasa. Selesai itu, dia berjalan, ada mangkuk emas keluar dari tanah. Pesan mimpi, sembunyikan. Itu. Dia bongkar tanah, masukkan. Berjalan, keluar lagi. Timbun lagi. Berjalan, keluar lagi. Yang ketiganya, akulah jalankan perintah kamu ya Allah. Lah 2 kali ini, yang ketiga kali yang ini nih. Macam mana lagi jalankan perintah ini? Sudah dia ngomong macam itu, dia berjalan, keluar lagi. Tidak ada penghijau lagi, banyak gawe lain katanya. Yang berikutnya, terimalah. Burung pipit dikejar burung elang. Burung pipit lari ke Nabi Khidir. Tolong Nabi, mati aku kalau tidak. Itu. Aku sembunyi, masuk ke dalam baju. Kata burung elang, kau kan Nabi Allah, burung pipit itu rezeki aku. Berarti kau menghadang ke rezeki. Jangan putuskan harapan. Pesan yang keempat. Macam mana burung pipit ini minta perlindungan? Itu. Burung elang ini minta rezekinya. Ambilnya pisau, saitnya, daging pantatnya dikit. Makanlah. Makan elang tu sudah. Yang kelima, ketemu bangkai busuk cacam. Alang ke busuk ini. Pesannya, nyingkirlah. Larinya dari bangkai. 5 sudah dijalankan. Malam tu sebelum tidur, Nabi Khidir berpesan, ya Allah, 5 titahmu sudah aku sampaikan. Aku minta penjelasan dari mimpi itu. Tolong terangkan. Inilah yang bahan kita terangkan. Yang pertama, menghadapi apa yang kamu hadapi telan, ternyata manis, rasanya lebih manis pada apa itu? Sabar rupanya. Kita ini beruntun masalah. Tapi kalau masalah dihadapi dengan sabar, insya Allah akan berbuah manis. Itu. Apa masalah kita ini? Tinggal di kota bermasalah. Ngapo? Ekonomi berat. Tinggal di dusun masalah. Ngapo? Listrik galak mati. Itu. Nikah masalah. Harus ngidupi anak bini. Tidak nikah bermasalah. Sakit tanggung dewek lah. Punya anak bermasalah, nak sekolah anak ni. Tidak punya anak, nak nambah bini, masalah lagi. Jadi semua kita. Tapi kalau masalah ini dihadapi, insya Allah akan berbuah manis. Masalah itu bisa jadi ujian, bisa jadi sumbernya dari kita sendiri. Karena kita yang membuat masalah. Lewat apa? Sekarang ini kita berada di posisi bukan cuma dekadensi moral, tapi nyaris tidak bermoral. Ngapa tidak bermoral? Anak-anak kita
mentalnya sudah rusak, akhlaknya sudah rusak. Apa sebab? 17-an boleh Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kades, tapi mbok yao, kata Ibu Bupati, lombanya itu yang mendidik lah. Jangan lomba Tino panjat pinang. Jangan lomba dibuntut Tino dipasang balon, lanang lari meletupnya dengan alat kemaluannya. Walaupun dia pakai pakaian lengkap, tidak lemak ditengok orang. Apalagi itu di lomba-lomba lah. Jangan sampai ada datuk-datuk lomba minum minum susu pakai dot. Alangkah jijiknya itu. Cari lomba yang mendidik itu. Cari lomba yang bagus. Lanang tidak mesti harus pakai daster untuk marut kelapa. Parut kelapa saja. Laki-laki lomba tercepat marut kelapa. Tidak apa-apa, lomba lah marut kelapa. Misalnya 5 buah marut kelapa, hitungan berapa menit, selesaikan. Mulai dari mecahkannya sampai marut, boleh. Tapi tidak harus dia pakai daster itu. Lalang-lalang, tino-tino, tidak usah lah pakai short untuk main bola kaki, karena itu bukan permainan perempuan. Jadi ini kadang-kadang masalah. Nah, yang saya jijiknya ini, mohon maaf nih kalau bahasa saya kasar, tiap kita ada pesta malam, ada biduan joget. Ini anak yang baru umur 5 tahun, anaknya punya anak baru 4 tahun umur anaknya itu nyawer 5.000, 10.000. Karena hal hitungan saya, kalau punya anak umur 4 tahun, dia tanam sawit, itu pasti bukan sawit dia. Sebab sawit umur anak 4 tahun itu belum berbuah. Berarti nyupah manen sawit orang. Kalau nanam karet, umur 5 tahun anaknya, karet belum bisa disadap. Berarti nyomotong nah nyawer biduan pakai duit hasil nyadap karet orang. Maru bemalu. Ini pas celengan Jumat lewat, tidak ngisi. Ini moral kita rusak itu. Nanggung imam-imam dusun kenmeng ke biduan. Ya salah. Allah. Ya Allah. Tidak diizinkan Pak Kapolres pesta malam, nak malam. Kadang-kadang malam sudah melebihi batas, nyanyi-nyanyilah. Yang disuruh oleh Pak Buat ini nah Pak Ketua BAS, sampaikan seni, duit barokah, insya Allah tercatat pahala, dan yang sisanya itulah yang mengantar kita masuk surga. Ini gaji kecil nyawer pula. Ya salah. Nah, inilah kadang-kadang merusak kita. Tidak sabar. Bininya nengok sekali, ayah kau ngasih biduan, 2 kali, 3 kali celentang, pintu ditutup, tidur kamu di luar tuh, sawer lah biduan tuh. Nah, selesai. Ngecek bini jahat. Bukan jahat, dia minta duit segonian, biduan tidak pakai minta dikasih dewe gitu. Batas goyang dikit dan sebagainya. Hei, jangan digoyang 5.000. Ya Allah. Allahu Akbar. Ini maka 17 rubah hijrah, rubah. Kita tidak perlu pindah hijrah, itu artinya pindah Rasul dari Mekah ke Madinah, karena kebutuhan waktu itu dan perintah Allah. Nah, kita dari mana nak pindah ke Lubuk Derian, ke tempat pacur, orang buat pacur pindah ke Magelang, penuhnya gelang. Tidak perlu. Tapi hijrah dalam cara kita itu. Hijrah bagaimana kita menyikapi dunia ini. Yang berikutnya, kita baru saja menerima ibu haji, bapak haji yang baru pulang. Alhamdulillah. Tapi saya prihatin, sebanyak ibu bapak haji yang pulang dari haji ternyata tidak menambahkan jamaah masjid yang ada. Haji apa? Itu tuh. Masjidnya kosong itu tuh. Kapan kalau kita nak nengok dia baru haji, nunggu orang pesta. Woi, pakaian jubah putih, duduk di depan. Bapak haji, ibu haji, silakan duduk di depan. Wah, sorban besar macam lebay.
Bukan itu status haji. Tapi status haji adalah bagaimana mengayomi orang yang tidak paham. Tidak mesti jadi imam dusun, jadilah imam yang ada ini. Tapi bagaimana haji mensupport, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Nah, itu yang kita harapkan. Itu. Nah, maka sabar ini tidak cukup dengan menahan diri, tapi ista'inu bisabri wasolah. Minta tolong, sabar dengan sholat. Kita waktu COVID kemarin takut nian. Luar biasa. Kini saya balik ke Bapak Pacul Pak Wati, lemak nengok kiri kanan jalan tu sungkai berpucuk galo. 2 tahun kemarin habis pucuk sungkai. Iya Allah. Beruk baidan tak minum daun sungkai. Gitu. Ya Allah. Ngapo? Takutlah artinya. Kita tuh bukan berani dengan COVID ini, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Yang kedua, apa kata pesan itu? Sembunyikanlah mangkuk emas tadi, disembunyikan keluar lagi, sembunyikan keluar. Apa artinya ya Allah? Kata Nabi Khidir, artinya kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang kamu sudah buat itu, walaupun ditutupi, akan nampak. Ado yang tidak tamat SD, tapi jempol dalam norong orang, jago dalam kepanitiaan anak orang nikah, ahli dalam soal masak. Kata orang, siapa juru masak? Pak Sianu, dah usah pilihan yang lain. Sianu, beres nian, tang ninggal pulan ini. Cari tukang masak yang baru. Alhamdulillah, sekali masak 3 warnanya. Bawa mutung tengah, masak luye di atas mentah. Hei, cigai tiap unu ayo banyodon dia. Artinya bukan pendidikan yang menentukan kualitas orang, tapi karena memang perbuatannya selama ini, kemauannya berbuat baik. Berbuat baik ini jangan dinilai untuk manusia. Hati-hati kita, Pak. Pernah baca kisah Zubaidah dah, Pak, Bu? Belum kerja supaya cepet. Ya tuh, saya juga belum. Zubaidah tu nama aslinya Amatul Aziz binti Ja'far, istri Harun Ar-Rasyid. Cantik, kayo, pintar, pemurah. Kalau bapak ibu berangkat haji atau umroh, tengok di gunung-gunung yang arah ke Arafah itu, ada cak tembok tu yang tingginya kira-kira 1,5 meter tu, itu dibangun oleh Zubaidah pakai duit pribadinya. Ngapo? Dulu orang berhaji dari Mekah ke Arafah itu 13 kilo jaraknya. Air Zam-Zam diangkut pakai kulit onta, dibuat catong, begetong-gentong lah bawah tu. Kata Zubaidah, alang kenanggungnya ini. Dia hibahkan duitnya untuk buat siring dari Mekah sampai ke Hunain 10 km. Jadi tidak perlu ngangkut lagi air Zam-Zam dialir. Itu beberapa puluh tahun, beratus tahun diangkut sampai sekarang dengan teknologi pam yang sekarang ini. Luar biasa. Begitu dia masuk surga, ajudannya, kata kita sekarang, pegawainya yang terdekat dengan dia bermimpi nengok ibu Zubaidah masuk surga. Dialog, alhamdulillah wajar ibu masuk surga, harta ibu infakkan untuk itu. Nangis ibu Zubaidah. Ngapa ibu nangis? Bukan karena itu aku masuk surga. Ngapa? Rupanya karena tahajudku yang tidak diketahui orang. Bukan karena siring yang ngalirkan yang diminum oleh ratusan ribu bahkan jutaan orang bertahun-tahun itu. Ngapo? Ini karya Zubaidah, karya Zubaidah, karya. Akhirnya jadi ria. Jadi ujub. Tapi tahajud siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kita. Cuma sayang, orang sekarang sejak WA ini tahan buka WA jam 3, tahajud yuk, tahajudlah seorang woi. Kenapa dikabarkan ke orang kita tahajud? Akhirnya pahala habis, kebaikan kubur. Tak usah kita expose kebaikan kita. Tak usah kita
pamer-pamer kebaikan kita. Yang penting kita rubah. Ini 1444 Hijriah. Orang nak ke masjid, pergi. Tidak nak ke masjid, aku ke masjid. Kalau model ini prinsip kita, luar biasa. Ini imam tinggal di Talang, sejumat sekali. Saya ada 4 kali di suatu desa, tapi bukan kabupaten ini. Tolong nian Pak Ustadz, kata anak muda tu, senggol imam kami. Ngapo? Kami anak muda ni tak ada imam. Jadi kami ni lah yang sembahyang sini. Pak imamnya tidak solat. Wah, kita berdencing-dencingnya ngomong tu. Imam itu bukan gaji pemerintah, tapi gaji Allah. Ketika imam tidak menghuni masjid ini, maka dosanya tanggung dosa orang sekampung ini. Kecil ego kalau honor dari pemerintah ni, tapi honor dari Allah. Mana buktinya? Ada imam yang jatuh bangkrut? Tidak ada. Tahu gajinya dari Allah dengan catatan lillahi ta'ala. Iya, cuma kau Junaidi tinggal di dusun lah. Rumah aku di kota. Aku di kota tu imam juga. Ya ini. Jangan kita mengharapkan ada pemerintah perhatian, wajar dan selayaknya memperhatikan demikian. Kalau tidak, gaji dari Allah lebih daripada cukup. Luar biasa. Tapi tugas kita isi. Saya pernah ceramah khatib Jumat yang saya hormati. Maksud bapak apa khatib Jumat? Bapak khatib cuma hari Jumat. Bukan khatib Bilal Jumat yang saya hormati. Maksud bapak apa? Bapak Bilal cuma hari Jumat. Bilal tu tukang memandangkan azan. Amenidak ndak zuhur asar minimal. Maghrib isya subuh lah. Masuk tidak di rumah maghrib isya. Oh. Saya pernah sembahyang di situ tutup, di situ tutup. Ada di desa di kecamatan kita ni, cuman bukan kecamatan ini. Itu. Kami kalau maghrib tu pasti singgah di masjid, kalau isya singgah di masjid. Tidak saya sembahyang di rumah, orang meninggal tu. Ini kesesatan yang nyata yang susah dihapus. Tidak ada dalil sembahyang berjamaah di rumah orang meninggal. Carilah dalilnya. Ini 7 malam sedusun itu sembahyang di rumah orang meninggal. Nanggung yang meninggal tu. Ngapo? Cubalah kalau tidak dikasih minum dari maghrib sampai ke isya tu. Itu jadi upah sedusun. Cegap jako acoa dapat biar agak di dia. Lama kemeh biar dia ngok maghrib isya ca dapat dah. Dikecek orang, wah kasih air orang semayang maghrib. Nah, kalau orang 50 itu tidak cukup 1 kardus aqua. Kalau bawa bini, tidak cukup 2 kardus karena isi sekardus itu 40, berarti 2 kardus setengah. Ada yang minum 2 sekaligus karena dia haus. Kasih aqua baik, masih akan jadi 4. Aqua baik, biar apa tiap gening nah. Orang kecil lagi kasih kopi, kasih teh, aqua tetap ada. Aqua bersyukur dia terbeli. Kalau orang yang susah tu iko kopi teh. Kalau orang 50 tidak cukup gulanya sekilo. Kalau orang 100 paling tidak 4 kilo. Kasih kopi teh, puas orang tidak. Dia bagian kopi jomlo bah dia. Kemudian kopi jomlo cuap kuat. Landak bakwan. Ini yang tak boleh tu. Sembahyang tu di masjid. Alhamdulillah 3 dusun di Pak Bupati di Bengkulu Utara ini yang mindahkan kegiatannya. Pertama, Desa Lubuk Tanjung. Yang kedua, Desa Pasar Tebat. Yang ketiga, Pasar Palik. Imam Yunian ngomong depan saya setuju dengan Pak UJH. Kamu nak sembahyang di rumah orang meninggal, sembahyanglah. Aku tidak. Kita ni 7 malam sembahyang di rumah orang meninggal. Lemak kalau dia berduit. Tidak ada tuntunan yang benar-benar ditutup. Nah ini nak kita cegah. Sudah mendarah daging. Kalau orang dulu Pak ngaji 7 malam di situ, ngapo kini tidak ada lagi? Karena tidak ada lagi yang tukang ngajar ngaji. Ada kades Kedu Baru sini? Saya pernah diundang kades Kedu Baru, Pak Bupati. Pak UJH ada waktu tak sehari. Lalang kepanjang ceramah sehari. Bukan ceramah, ngajari. Guru ngaji kami ni. Sehari kami dengan Pak Kades ngajari guru ngaji. Dari mana duitnya? Kalau duit itu dari Allah, Pak UJH kata. Yang penting ndak kita buat program ni. Pak, cak bisa. Kalau kita ndak. Cuman mak-mak bak-bak kita ini
Senang anaknya pacak ngaji, ndak bayar guru ngaji. Kalau dikecek oleh sekolah, besok les, bawa duit 100. Les dia. Siapa nak lulus ujian, kasih tahu ikut TO. TO tu bukan kita yang ngadakan, orang luar datang ke sini. Bayar 500. Bayar 500. Ngaji 50 sebulan. 7 bulan nunggak. Cuman hasilnya luar biasa. Apa luar biasa? Mulai dari bini, anak sama suaminya, kalau pesta di dusun pacak galau nyanyinya. Naik bininya, abang pilih yang mana, perawan atau janda? Perawan memang menawan, janda juga menggoda. Cacam, kata kita. Itu siapa? Lelaki yang nyanyi yang mana? Yang itu tadi, yang mana? Masihkah kau ingat sumpah janjimu? Itu lelakinya tadi. Oh, pas dak pasangan. Oh, sekeluarga tu penyanyi galau, kata orang. Anaknya umur 10 tahun lah berani pula nangis panggung. Sungguh tega orang tua. Anak siapa? Lah anak yang perawan atau janda tadi. Caca. Ngaji tak baca. Terbayang tak kalau kita sakarat maut jam 2 malam? Suami pacak ngaji, isteri tak pacak ngaji, anak tak pacak ngaji. Begitu sakarat maut, imam jauh. Nak kita nyanyikan, malam ini malam terakhir bagi kita. Diyasinkan. Woi Pak Ustaz, Yasinnya sekarang ada Latinnya. Baca Yasin pakai huruf Latin, hukumnya haram. Haram macam mana? Haram. Tidak boleh baca Latinnya itu Al-Quran. Sebab huruf Al-Quran tidak bisa ditulis dalam bahasa manapun, termasuk dalam bahasa Indonesia. Cobalah baca. Walad dolin itu tulisannya walad dolin. Kalau baca niat sholat maghrib itu yang lebih parahnya. Usulli fardol maghribi tesalat sa tulisannya. Padahal salasa itu tuh. Yang buruknya Pak Bupati kalau nulis alladzina. Alladzina hurufnya alif lam zal ya nun. Alladzina tulis huruf Latin A L L A D Z I N A. Alat zina. Alladzina jadi alat zina. Itu tidak bisa ditulis huruf Al-Quran itu pakai huruf Latin. Mesti kita harus bisa ngaji itu tuh. Sayang sekarang ini itu yang menjadi rusak kita deh. Jadi kebaikan-kebaikan itu tutup, sembunyikan. Tidak ada yang tahu Pak Kades Kedu Baru ngundang saya kalau tidak saya ceritakan di sini nih. Karena yang lain tuh sibuk dengan ngincer bidan. Aduh Kades bawa bidan, ayah. Tapi bukan Bengkulu Utara. Iya. Yang ketiga, terimalah. Apa terimalah? Amanat. Burung pipit nih ngomong, kau kan Nabi, aku dikejar alang mati, aku Nabi. Set masuk. Pak Bupati amanatnya sebengkulu Utara ini dengan Wakil Bupati. Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati amanatnya atas ibu-ibu. Pak Camat sekecamatan ini, Pak Kades sekades, Pak Imam sedusun itu. Pak Imam mesti tegas. Mak aku mati, Pak Imam tolong cabik kain kapan, tolong mandikan kamu, anaknya ngapa pula nak aku, kata. Tidak pacak belajar, tidak pacak itu. Nanggung Imam Kulu Kilir ditarik. Lemak kalau mati satu, pang gempo mati 17. Nak Imam galau mandikannya. Nah, cukup kita habis ni kelak mak aku bang ukutim mui bah berita aku ya. Pak Imam ngomong di masjid tu, mandikan masing-masing, kapankan masing-masing, bawa ke masjid masing-masing, bawa ke masjid serempak maksudnya masing-masing dah punya masjid. Kelak kita solatkan, baca Pak 100 sekaligus baca Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim, itu tidak huha dia itu. Sebanyak itu. Nah kalau nak imam mandikan satu-satu yang model ini, tidak selesai sebulan kelak, maka harus pacak mandikan
jenazah mak bak dewe, kecuali jenazah dewe. Saya pernah diundang oleh Batu Beriang dan desa Durian Demang untuk pelatihan pengerjaan jenazah. Saya telepon Pak Kadesnya. Saya minta Pak Kades yang ikut pelatihan yang muda-muda. Pak Ustaz ni milih-milih. Tidak milih-milih. Ngapa? Yang tua tu tidaknya perlu jajan lagi karena dia yang nak dimandikan. Mohon maaf. Lah tua-tua nangkap sego. Itu. Yang muda-muda yang ikut pelatihan. Kalau imam tu kan lah tahunya untuk apa dilatih lagi. Itu maksud. Oh yaudah. Jadi walaupun tidak imam, suruh dia datang pelatihan. Ini bukan pelatihan imam, pelatihan bagaimana penyelenggaraan jenazah. Yang tidak sudah. Ada honor tidak? Ada. Bukan untuk aku kata kan, untuk tu yang datang. Cak mano dah kasihlah sebilangan. Agak 50.000 seorang supaya semangat. Dikasih Pak Kades dia. Penuh balai desa tu. Aku yang kadang-kadang terpekak lagi. Ibu-ibu lagi dia lah baiklah. Semangatnya latihan. Ini. Jadi apa amanat atas kita? Terima, Pak. Jadi imam tu indah, Pak. Itu. Kalau dia mati, orang masih tetap ingat imam kita dulu tu. Tinggal macam mana caranya. Kalau terawih, jangan bapa yang mimpin. Suruh siapa anak muda, siapa yang baca suara. Kau ngimam malam besok, kau malam lusa. Imam apa, Pak? Imam terawih, lapa imam laku di belakang. Ada anak MTS baru balik, lanang. Suruh dia ngimam. Cuba tengok di YouTube tu. Yang tua-tua tu di belakang makmum. Siapa imamnya? Anak kecil. Boleh. Ini salat sunnah boleh. Ada anak Alia dari Arga Makmur balik ke dusun. Galak ke masjid. Kau berapa lama kau balik? Seminggu. Nah, berapa malam kau siap jadi imam? Imam apa? Imam terawih. Boleh. Begitu dia ngimam, tidak nak atas kasur terus kita ni. Nyong imam pakai surat Ar-Rahman. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Quran. Khalaqal insana allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Allahu akbar. Selesai surat Ar-Rahman tu tidak terasa. Nenek-nenek yang di belakang itu senang dia. Anak api mana? Anak suhab lah. Hanya si goi malam mana silak belek mana belek doh senang dia. Ini kita jadi makmum Al-Hakumut Takasur serasa Al-Baqarah. Alhamdulillah Dumul maqamir Fata'lamun Suma Asau fata'lamun kata-kata banyaklah goyang. Apa nak goyang? Kami dah ada selawat. Selawat itu seni yang dituntun ini. Solatnya boleh selawat yang di belakang. Cuba ditengok mulai dari Salam Harjo, Banyumas Baru, Banyumas Lamo sampai ke Kebat Pacur, beda-beda selawatnya. Sembahyang kita di Banyumas Baru beda selawatnya. Itu tidak mesti fadlam minallahi wa maghfiratun wa rahmah. Itu selawat itu selingan setelah solat. Boleh pakai, boleh tidak, silakan. Indah. Jadi Pak Imam harus lincah, Pak. Suruh Pak Khatib ngimam, Pak Bilal ngimam. Ca si sudom Bilal baik kom ngimam, jauh komen.
Suruh Pak Garim lacai tugasku imam, tugas nu surau bi bersih pio kemalemen hukum Garim. Asat wai kompak imamnya. Tahu-tahu cuil Garimnya. Gen jataku ngimam guys. Lagi lah kok kira malam 9 dia ginu. Oi Pak Imam tinggal ongkang-ongkang kaki lagi sambil ngisap topas. Ini itu. Jadi kalau nak imam terus nanggung kalau ini untuk itu yang amanah diterima. Ibu-ibu dampingi suami, ajak anak-anak, kasih tahu ke anak-anak sebelum berangkat Jumat tu. Nak ke mana? Semayang lah bu, semayang apa? Semayang Jumat. Nak apa kau? Semayang Jumat. Nak apa? Semayang Jumat. Nah, bukan nak ribut, bukan nak bergelut kan? Nak semayang Jumat. Jangan bergelut nak berdosa bapak, berdosa ibu. Jadilah bapak kau baik nak semayang Jumat, kau semayang Jumat wakilnya. Ini anak-anak, ya Allah, kita nak dengar khutbah. Nyos ibu pok main kertas ini pok gitu gitu. Woi, maknya berdosa. Kasih tahu. Kau nak semayang kan? Iyo. Nak semayang Jumat kan? Iyo. Nak apa kau? Nak semayang Jumat. Bukan nak bergelut kan? Bukan nak jangan bergelut. Awas kalau ibu terima laporan kamu bergelut. Itu. Di rumah ibu-ibu sholat. Kadang-kadang ini bini sholat sendiri bangun subuh tu. Nengoknya lakinya masih tidur. Neraka. Bangunkan suami. Suruh sholat. Ajak ayah imam. Iya. Iya. Subuh. Ayah. Kalau ini cara membangunkan, yakin saya suami istri itu tidak semayang. Lain pula gawe. Biasakan berjamaah Pak. Kita ni ada amanah. Isteri tanggung jawab. Anak, mana anak kau? Itu lagi mandi. Cepat suruh semayang. Bapak berubah. Yo. Itu. Ay, alangkah tegasnya. Memang harus tegas nih. Neraka galok lah. Itu. Anak bujang berteret di belakang, ibunya paling belakang. Sap rapat lurus. Mulai hari ini kita hijrah. Hijrah ke mana ya? Di sinilah. Maren tak semayang ke masjid tidak nih, di rumah nih. Allahu akbar kata suaminya. Anaknya terdiam. Walaupun pikiran anaknya paling kuliah kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terkejut anaknya. Caca. Ayah hafal surat Al-Mulk sepanjang lidah. Ini salun. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak apa zikir langsung berdoa. Ya Allah, jadikan keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak keturunan hamba soleh dan soleh. Rezeki yang barokah. Jadikan hari ini hati yang sabar dan pandai bersyukur. Ya Allah, sehatkanlah istri hamba. Hamba sangat mencintainya ya Allah. Anak bujang nengok ke belakang. Kata ibunya, tengok ke depan situ nah. Kesini boleh. Indah berumah tangga itu. Ini buren. Bapak tidak semayang, ibunya tidak semayang. Tidak masuk surga. Nah, tidak segampang itu. Maka hijrah yang seperti ini yang kita harapkan. Yang keempat, jangan putuskan harapan. Apa jangan putuskan harapan? Elang minta rezeki, dia kasih daging balung. Itu. Kalau ada orang minta tolong dan kita sanggup bantu, tolong. Tapi jangan kita kasih ikan, kasih pancing. Seperti itu tadi. Koordinasi antara imam khatib BPD dan Pak Kades. Macam mana Pak Kades kita pelatihan jenazah nih? Aku ngajar jadi, kata Pak Imam. Idak pulau. Nggak.
diupah-upah nian supaya tidak nanggung ego aku ni. Macam mana Pak Khatib pacak dak nyatat nyalin doa-doa untuk jamuan ini. Ngapo? Nanggung ego aku ni. Lah sesak napas aku doa. Kita asak masuk puasa 11 rumah. Doa sekaligus. Nanggung imam. Makan lidahnya berkeringat, napasnya sesak. Itu. Ini. Jadi kalau pacak kita gantian seperti itu, ini penting. Amanah kita jaga dan kita tunaikan. Ada orang minta tolong, tolong. Ada orang minta bantu, bantu. Ada orang minta yang kita bisa penuhi, penuhi. Itu. Dengan catatan kita saling pengertian. Kita minta tolong ajar ngaji, bayari. Pak Ustadz, ada dalil tak yang bayar-bayar ngaji, yang bayar-bayar seperti itu? Aduh. Sa'id Al-Khudri namanya, sahabat Rasulullah, balik dari perang, kemalaman lewat satu dusun. Dia pamit dengan suku dusun tu. Pak kepala suku, kami numpang nginap ya. Oh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Semalam aja Pak kepala suku, kami ni temalam, tidak ada tempat. Tak boleh, sekali tak boleh, tetap tak boleh. Cuba temu yang lain. Temu yang lain. Kalau kepala suku tak boleh, tak boleh. Ya sudahlah, kata As'ad Al-Khudri. Kita di ujung dusun. Buatlah tenda di ujung dusun seala kadarnya. Letak. Tengah malam, kepala suku ni digigit kalajengking. Bahasa tempat pacurnya skorpion. Itu. Terjerit-jerit, dijampi tidak sembuh, diurut tidak sembuh, tidak. Sudah. Badanlah mulai biru. Kata anak muda, kalau rombongan Sa'id Al-Khudri tadi yang pacak jampinya dak, we maluan kita Pak kepala suku tidak ngajak temalam tadi. Kelaklah urusan yang malu ni, nyawa ni dulu diselamatkan. We aku tidak terdatang, aku juga tidak nerima tu tadi. Biar kami datang, kawan ni. Berangkat ke rombongan Sa'id Al-Khudri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan, bahasa kita pacak nak minta tolong. Ngapo? Tadi kami nak numpang, kami tak boleh. Tidak, kepala suku kami digigit kalajengking. Ada yang pacak jampi. Ada, katanya. Padahal tidak ada yang pacak jampinya tu. Bos kami pacak, Sa'id Al-Khudri katanya pacak. Cuma kalau sehatlah kami minta unta satu seorang. Untanya banyak tu. Jadi katanya. Ingat ini perjanjian ni. Sehat kelak kepala suku kamu, unta satu seorang. Jadi. Berangkat. As'ad ini, Sa'id Al-Khudri ini dah ada ilmunya. Dia baca Al-Fatihah 7 kali. Dia usap pakai air putih. Seketika sembuh, bisanya hilang. Terima kasih Hasan. Tidak selesai kayak pengawal Hasan. Tidak selesai, terima kasih. Untung. Janji. Paksa ngasih unta satu-satu. Nah, ada yang ngomong. Nah, kata kita nyatai kita malam ini. Kita potong siku. Kata yang lain, sabar. Ngapo? Ini tidak jelas unta nih. Tidak jelas apa. Ini kan upah jampi. Sedangkan As'ad tadi membaca pakai huruf Al-Quran. Ini jual ayat Al-Quran. Haram kelak. Ayonian pulo. Kalau itu balikkan. Jangan kan. Basing bayang balikan. Sesuai dengan kontrak ini nih. Ada yang bingung. Sudahlah, besok kita kan balik ketemu Rasul. Kalau ketemu Rasul, kita ceritakan dengan Rasul. Macam mana kata Rasul? Macam itu. Jadi besok ketemu Rasul diceritakan malam tadi kepala suku tu digigit kalajengking. Kami minta upah kalau sehat 1 ekor 1 orang, 1 ekor 1 onta. Alhamdulillah dijampi pakai Al-Fatihah sehat. Nah ini untonyo. Ini macam mana nih Rasul? Kata Rasul, kalau kamu tidak, aku hendaknya. Nah, berarti boleh. Nah, itu pula lah boleh ngambil amplop ceramah tu. Sego nak ngecek sampai ke situ. Sampai ke situ. Iya. Cuman saya pernah ditanya oleh ibu-ibu pengajian, Imam, ibu majelis taklim, Pak Ustaz,
Berapa amplopnya? Ya Allah Bu, saya bilang, ngapu perlu sampai situ? Demi Allah saya tidak pernah mikirkan urusan amplop, saya bilang kan. Alhamdulillah, saya pikir isinya Bu. Nah berapa Pak Ustadz? Saya bilang itu terserah. Ada yang ngasih saya 50.000, saya terima. Sekali itulah saya ceramah situ. Guyon. Jangan dia tanggapi serius ini. Humor. Tidak serius ini. Jadi itu amanah ditunaikan itu. Sebagai suami kita punya amanah, sebagai istri kita punya amanah. Saya sering katakan di Bengkulu Bu Pati, perempuan istri-istri ini itu sebagai AC. Orang Lubuk Durian lah paham tuh. Tahu AC kan Bu? Apa gunanya? Pendingin. Apa arti pendingin? Pahami suami ini. Kalau dia pengopi, jangan ditanya, lah udah ngopi? Nak kopi dah? Nyuk kan memang pengopi, buatkan. Kalau tidak diminum, minumi dewe. Iya, menyedap minum. Kalau suami pengeteh, siapkan. Dia bangun teh lah siap. Itu. Kalau dia hobi makan goreng pisang paling tidak 3 kali seminggu. Idaknya nak makan, kita makan. Itu namanya AC. Kalau suami galak makan pakai ulam kerupuk, sebelum dia makan, kerupuk ada 2 keping. Kalau suami ini balik dari kantor, hujan deras, bermantel idak, motor idak batap, masakkan air agak 2 liter untuk campuran dia mandi, supaya dia sehat. Itu. Alangkah segonya Pak Ustaz. Kan tidak terus hujan ini. Air luar biasa katanya ibu, masa air panas nian supaya jangan demam ya. Kita nila tua walaupun 2 kali 3 kali vaksin masih juga nak waspada. Ini kan sehat kita tuh. Itu namanya pendingin AC. Pertanyaannya, macam mana kalau AC ini tidak dingin lagi? Tukar. Itu apa bayar listrik bayar? Habis nyimpan AC tidak dingin untuk apa? Nah maka jadilah AC yang dingin. Itu amanah. Terima. Terakhir, jangan panjang ya Pak Bupati, masih ada acara. Itu. Yang kelima, kalau kamu ketemu sesuatu yang busuk, menjauhlah. Bangkai, jauh. Apa? Kalau ketemu orang galak bergibah, memfitnah, menjauhlah. Orang sekarang galak memfitnah lewat WhatsApp, Facebook. Masih ada tak bupati kita ni? Awak mohon maaf, tidak ada apa-apanya. Itu WhatsApp itu untuk menyampaikan hal yang benar. Sekarang sudah diatur, saya tidak tahu Pak Kapolres, ini sudah diresmi atau belum. Memposting gambar orang kecelakaan bisa dituntut. Saya setuju tuh. Macam mana kadang-kadang otaknya bercecer. Ini dipoto. Ini kejadian di desa ini. Astagfirullah, astagfirullah ya Allah, kecelakaan. Nyo nolong idak, nyo posting. Kalau dia tino cabi roknya, terangkat sampai ke paha, buka jilbabnya, disorot model ini, di-share video itu, seluruh yang nengok aurat itu yang tanggung jawab dosanya kelak. Yang men-sharekannya itu, yang memvideokannya itu. Tidak boleh. Jadi terhadap ghibah fitnah, menjauhilah. Tidak ada. La yashar qaumun min qaumin asa ayakunu khairum min. Jangan suatu kaum menjelek kaum yang lain. Boleh jadi yang dijelekkan itu lebih baik daripada yang menjelekkan. Kalau enggak, kasih tahu langsung. Jangan berghibah. Itu. Iri tidak perlu kita iri. Rezeki sudah diatur. Walaupun usaha sama tapi rezekinya tidak sama. Cuma tengok pasar Lubuk Durian tuh, berjejer yang jual cabai. Tidak serempak habisnya. Ada yang pacak berjualan, ada yang diam baik. Cabai merah panjang 2 meter, beli sekilo dapat bonus, bisa ditawar. Nyo sepanjang pekannya cek cabai merah panjang 2 meter, dapat bonus, bisa ditawar. Berapa dek cabai? 75. Pacak ada 60, tidak bisa ayo. 74 tidak bisa. Kecil kau pacak ditawar baik, tapi tidak saya kasih dah.
Bonusnya apa? Beli sekilo kantong kata kecil, beli 2 kilo kantong kata besar. Bukan bonus, cuma aja Pak. Itu. Jadi dah ayo beli, sama bayar harga yang lain saja. Panjang 2 meter yang mana? Cabai 2 meter. Ini kalau disambung-sambung yuk, 2 meter lebih sekilo nih. Ay kau nih, belilah 2 kilo, beli laris. Cuma kalau dia berapa cabai? 7.5. Pacok ada kawar dah. Tanya yang orang lain. Siapa yang nak beli je itu? Luar biasa. Rezeki beda-beda. Ada orang yang buka Pertamini, kita larisnya nih buka pulau yang lain la laupat semalawat cenok muka cenok kolosia. Rezeki beda-beda, idakkan ketukar rezeki kita. Yang penting adalah macam mana kita jangan putus asa, jangan mudah. Negara Republik Indonesia ini mengalami beberapa kali untuk sampai ke 1945 tu perpecahan antar suku, antar pulau. Ada negara Indonesia Serikat, ada Republik Indonesia Serikat, balik lagi ke Republik Indonesia, sejarah yang cukup panjang. Jadi jangan kita bermusuhan dengan yang tidak seagama dengan kita. Tidak pernah di dalam Al-Quran mengatakan Kristen musuh kita, Hindu musuh kita, Buddha musuh kita. Tidak ada. Yang ada inna syaitan lakum adumin. Setan itu musuh kita. Bukan non-muslim. Bertetangga akur. Itu. Kita bertetangga dengan Katolik. Undang dia. Kami nak doa, datang ya. Ya. Datang dia. Ngamin, biarkanlah dia ngamin. Dia doa. Kami nak doa juga, macam mana dah. Itu. Nah, kamu kan seorang di sini. Ndak ada kamu doa cara kami. Ndak. Dengan catatan kamu pakai nasi kotak ya. Jangan kamu masak. Jadi lebih praktis. Kita doa di rumahnya, dia nasi kotak. Kenapa halangan kita lemah? Jangan dimakan. Katolik kita tuh. Ini kadang-kadang galak, menyebarkan fitnah dan sebagainya. Kalau dia mati, kunjungi. Kasihan dia keluarganya, cuman itu. Nah ini kita sesama manusia nilainya. Saya pernah posting tentang yang Brigadir J itu. Bergetar aras dengan kejadian seperti itu. Ngaku? Menghilangkan nyawa manusia. Ada yang WA pribadi, Pak Ustadz, apa yang non-muslim ini bergetar juga Allah? Itu makhluknya Allah. Naknya non-muslim atau tidak muslim, naknya muslim atau tidak, dibunuh dengan sengaja, itu tetap Allah murka atas yang demikian. Agama manapun tidak pernah mengajarkan membunuh orang. Ini kita. Nah maka jangan suka fitnah, jangan suka riba. Ada di grup itu yang pantas di share. Bukan share bahasa Rejang, share no. Itu agak semi mencarut share bahasa Rejang tu Pak Bupati. Iya, jangan Pak Bupati share no. Itu agak kurang bagus. Iya, share kayak itu. Bagikan bahasa Rejangnya. Itu. Iya, teruskan. Awak Ustaz share melapok. Nah ini bukan share bahasa Rejang ini ya, bagikan maksudnya. Yang tidak pantas dibagikan, tidak usah. Saya pernah ditanya juga, cak mano yang hari Kamis galaknya di WhatsApp, malam ini malam Jumat, sunnah Jumat, tidak ada. Nah malam apa boleh? Gitu. Ini selalu tiap hari Kamis persiapan malam Jumat. Adalah gambar tino-tino bahenol bedosong. Tidak ada nak malam. Tapi Rasul tu tidak pernah siang. Nah kita siang, pagi, sore, malam itu. Rasul tu semalam. Tidak ada yang malam Jumat malam itu. Malam Jumat tu yasinan baca Quran. Itu. Tidak ada yang sunnah Rasul. Hubungan suami istri, tidak ada cerita yang demikian itu. Nah ini yang kita bisa hijrahkan di 1444 Hijriah. Dan bagaimana mengisi 77 tahun kemerdekaan kita ni. Cari yang labai. Masjid kita tu kasihan, berdosa. Kesimpulan akhir, sekali tidak solat zuhur sengaja, solat subuh, sekali solat subuh sengaja tidak solat subuh, 66.000 tahun di neraka. 1.000 tahun di kita baru setahun di situ.
Setahun di neraka tu 1000 tahun di sini, berarti 60.000 tahun sekali solat subuh tidak sengaja. Sengaja maksudnya. Ada yang perhatikan, ada yang tak perhatikan. Sengaja tidak solat subuh sekali 60.000 tahun neraka. Sengaja tidak zuhur sekali, membunuh sama dengan membunuh 1000 orang umat Islam. Sekali sengaja tidak asar sama dengan meruntuhkan Kaabah. Orang tak tawaf, hilang Kaabah. Itu. Sekali tidak solat maghrib sama dengan berzina dengan mak kandungnya atau bap kandungnya. Sekali tidak solat isya, kata Allah, nikmatku kamu makan, nikmatku kamu nikmati, bumiku kamu pijak. Solat kamu tidak. Cari Tuhan yang lain, cari bumi yang lain. Nak ke mana kita? Nak ke bumi ayu? Nah, itu untuk kita ramaikan masjid kita. Keberkahan solat di masjid itu, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Terakhir, duit kita nak 1 miliar habis, 10 juta habis, 100.000 habis. Yang utuh, yang di Basnas. Ada di Padang Pak Bupati. Bupatinya mengeluarkan surat keputusan agar seluruh ASN perkod apa perda apa itu? Oh iya, dikeluarkan seperti itu. Demo, kata bupatinya, demo lah. Bila perlu demo dengan Tuhan itu perintah Allah. Huz min amwalihim sedekah tutahhirum wa tuzakkim biha. Ambil bila perlu paksa. Nah, kita tidak sampai sekejam itu. Belum tentu rezeki yang kita makan itu barokah. Yang dimakan jadi tai, yang dimakan lusuh, yang kita wakafkan, infakkan ke lembaga, baik Basnas ataupun secara langsung anak-anak yatim, itulah yang nilai-nilai kita bawa nanti ke surga. Jadi kalau Pak Bupati minta ASN-nya dengan kesadaran dipotong 2,5%, 1 juta tu cuma 25.000. Surya 12, 28 sekarang. Habis sebungkus sehari. Itu kalau 10 juta cuma 250.000, dibagikan ke siapa? Sanak kita tu lah. Allahu Akbar. Alangkah mulianya Allah dengan berbagi kepada sesama.